Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 8 Madrasah Sanawiyah Al-Muslihun. Sekarang waktunya pelajaran bahasa Arab. Untuk itu bukalah bukumu masing-masing halaman 7. Di situ ada tertera kalimat al-kalam, berbicara, al-mufrodat, kosakata, kata sulit, nadoro yang duru, ungdur, artinya lihatlah. Jadi nadoro yang duru melihat, ikhtaja yahtaju membutuhkan, dan seterusnya sampai kepada muhimun, penting. Itu kamu pelajari sendiri, menghafalkan. Sekarang di bawahnya B. Al-Khiwar, saya bacakan, tugasmu menulis terjemahannya. Ingat seperti yang lalu, kamu menulis terjemahannya itu hendaklah di bawah lafadznya, seperti makna gandul, agar kamu mengerti arti lafadz demi lafadz. Saya bacakan sekali lagi, kamu menulis artinya di bawahnya masing-masing lafadz. Jangan menulis terjemahan atau artinya menyamping. Karena kalau kamu menulis menyamping, kamu tidak tahu mana yang berarti dan, mana yang berarti ke, dan seterusnya. Yuk kita mulai. Al-hiwaru, dialog. Jadi kamu menulis kalimat dialog tepat di bawah al-khiwar, strip percakapan. Jadi al-khiwar bisa kamu artikan dialog, bisa kamu artikan percakapan. Di situ percakapan antara Hasan dan Munir. Di Hasan berkata, assalamu, keselamatan atau kesejahteraan, alaikum bagimu, warahmatullahi, dan rahmat Allah, wabarakatuhu, dan barokah Allah. Cara kamu menerjemahkan, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terjemahan ini, kesejahteraan, rahmat, dan barokah Allah bagimu. Atau keselamatan, rahmat, dan barokah Allah bagimu. Jangan keselamatan bagimu dan rahmat Allah dan barokahnya bingung, janggal dalam bahasa kita. Jadi cara nerjemah ini, saya ulang, keselamatan, rahmat, dan barokah Allah bagimu. Munir menjawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama, artinya dengan di atas sama. Munir menjawab, waalaikumsalam. Cara menerjemahkan sama dengan di atas. Kesejahteraan, rahmat, dan barokah Allah juga bagimu. Nah, karena itu jawab, kamu tambahi kata-kata juga, begitu. Artinya sama dengan di atas ya. Hasan ngomong, ya Muniru, ya hai. Muniru, Munir, nama orang itu. Hal apakah? Ta'rifu, kamu mengetahui. Arti kamu diambil daripada huruf ta. Jadi ta'rifu itu namanya fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' adalah kalimat fi'il yang didahului oleh huruf hamzah, nun, ya, dan ta. Lah ta dalam permulaan fi'il mudhari' menunjukkan arti kamu. Jadi kalau kamu ditanya mana yang menunjukkan arti kamu, jawabannya adalah huruf ta. Saya ulang, ta'rifu, kamu mengetahui, anwa'a, macam-macam, as-saati, jam,
Hei Munir, apakah kamu mengetahui macam-macam jam? Munir jawab, na'am, ya. Araftu, saya mengetahui. Arti saya diambil daripada huruf ta, tu. Jadi dalam fi'il madhi, araftu, tu. Di situ menunjukkan arti saya. Kita ini, kalau pulang ya rojak tu, saya pulang. Kalau pergi ya zahab tu, saya pergi. Araftu, saya mengetahui ya Hasan. Hai Hasan. Ingat, hai, kamu tulis di bawah ya artinya hai Hasan. Minha, diantaranya, dari macam-macam jam itu diantaranya, minha diantaranya saatul yadi, satu jam yadi tangan. Di saatul yadi jam tangan. Jadi kamu tulis di satu itu di bawahnya jam yadi tangan. Jadi kalau kamu ditanya mana yang menunjukkan arti tangan, kamu bisa menjawab al yadi. Kalau kamu menulis terjemahnya menyamping, bingung kok ditulis sing nuduhne arti tangan mana, bingung kamu, nggak bisa jawab. Maka sekali lagi kamu tulis terjemah di bawahnya lafadz masing-masing. Di antaranya jam tangan, saatul jidari, jam dinding, jidar dinding atau tembok. Itu di atas itu dalam kosakata itu kan sudah ada itu. Wasaatul maktabi dan jam beker. Wasaatul maktabi dan jam beker. Ingat, yang menunjukkan tidak adalah huruf wawu, wa. Kalau tidak berhubungan dengan jam, huruf wawu menunjukkan arti dan. Hasan ngomong, fi ayyi satin, fi pada. Fi itu bisa berarti di, bisa berarti dalam, bisa berarti pada, bisa berarti karena. Di situ yang pas fi pada. Ayyi berapa, saatin jam, tadhabu kamu pergi. Ingat, yang mendekati kamu adalah tak, ila ke. Al-madrasati sekolahan. Jadi fi ayyi saatin, kamu menerjemahkan pada jam berapa, bukan pada berapa jam. Dibalik dalam bahasa kita, pada jam berapa kamu pergi ke sekolahan. Saya ulang, fi ayyi saatin, pada jam berapa kamu pergi ke sekolahan. Cuman kalau kamu ditanya yang menunjukkan berapa, jawabanmu ayyi. Yang berarti kamu, jawabanmu huruf ta. Munir jawab, adhabu ilal madrasati fis saati sadisati. Adhabu, saya pergi. Arti saya diambil daripada huruf hamzah itu atau alif, yang benar itu hamzah ya. Adhabu, jadi hamzahnya itu adhabu itu menunjukkan arti saya. Ditani itu, so sak terusé wis ora tak duduh neneh lho. Jadi kalau pulang ya berarti saya pulang berarti arji'u, saya pulang. Saya menulis berarti aktubu. Ingat, kalau ditanya kamu pasti jawaban saya. Ingat pertanyaan di atasnya kan tadhabu, kamu pergi. Maka dalam menjawab dari huruf ta diganti dengan huruf hamzah menjadi adhabu, saya pergi. Kalau kamu ditanya tarji'u, kamu pulang, berarti ya jawabanmu arji'u. Kan begitu kan? Saya ulang, adhabu, saya pergi, ilal madrasati, fis saati sadisati, fi pada asaati jam asadisati 6. Nah, ngarep kabeh wis enek. Di saya pergi ke sekolahan pada jam 6. Hasan ngomong, kam berapa,
saatan jam, tastahriku itu bukannya yastahriku, yaknya itu kamu coret diganti dengan tak, jadi tastahriku. Sekali lagi, bukan yas tetapi tas. Tastahriku kamu menghabiskan, tak menunjukkan arti kamu. Adzahaba bukannya adzhabu itu, adzahaba untuk pergi, ilal madrasati, sekali lagi ilaka. Awas cara menerjemahkan, jangan berapa jam kamu pergi. Begini, yastahriku didahulukan, adzhaba didahulukan. Untuk pergi ke sekolahan, kamu menghabiskan waktu berapa jam? Saya ulang, kam satan tastahriku dzahaba ilal madrasati, adzhaba didahulukan oleh terjemahane. Untuk pergi ke sekolahan, kamu menghabiskan waktu berapa jam? Cuman kalau kamu ditanya yang menunjukkan arti berapa, mana? Jawabannya adalah kam. Yang menunjukkan arti kamu mana? Huruf ta. Yang menunjukkan arti ke adalah ila. Kemudian Munir jawab, astaghriku, bukannya yas itu ya, yaknya diganti dengan hamzah. Di astaghriku dzahaba ilaiha nisfa sa'atin. Astaghriku, sekali lagi yaknya kamu ganti dengan huruf hamzah. Astaghriku, saya menghabiskan. Tadi kan sudah saya katakan, kalau ditanya kamu, maka jawaban adalah saya. Jika pertanyaan tastaghriku, maka jawabannya adalah astaghriku. Huruf taknya diganti dengan huruf hamzah. Di astaghriku saya menghabiskan adzhaba untuk pergi, sama dengan di atas, artinya ilaiha ke sekolahan, nisfa setengah atau separuh, saatin jam. Apa untuk terjemahkan? Adzhaba didahulukan, untuk pergi ke sekolahan saya menghabiskan waktu setengah jam. Untuk pergi ke sekolahan saya menghabiskan waktu setengah jam.